Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Firmansyah dengan NPM C10210025. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain consideration mengenai aplikasi Grab. Nah, apa aplikasi Grab itu? Grab ini adalah sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Asia Tenggara dan menyediakan layanan transportasi, pengiriman makanan, pembayaran digital, dan berbagai layanan lainnya. Grab ini didirikan pada tahun 2012 di Malaysia oleh Anthony Tan dan Tan Hoi Ling. Grab awalnya beroperasi sebagai layanan ride-hailing atau penjemputan dan pengantaran penumpang dengan mobil yang mirip dengan Uber. Seiring berjalan waktu, Grab berkembang dan menambahkan berbagai layanan baru ke dalam platformnya. Selain layanan ride-hailing, Grab juga menyediakan GrabFood, Grab Express, Grab Pay, dan layanan yang lainnya. Grab telah menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Asia Tenggara dan memiliki jangkauan yang luas di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Mereka bekerja sama dengan mitra pengemudi dan pedagang lokal untuk menyediakan layanan yang nyaman dan terpercaya bagi pengguna mereka. Pada tahun 2018, Grab mengumumkan akuisisi operasi Uber di Asia Tenggara sehingga mereka menjadi pemain dominan dalam industri ride-hailing di wilayah tersebut. Grab terus mengembangkan bisnisnya dan berusaha untuk menjadi super aplikasi yang menyediakan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari dalam satu platform. Nah, ini ada tiga pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama itu input design consideration, yang kedua ada file and database consideration, yang ketiga output design consideration. Nah, yang pertama itu input design consideration. Ini adalah pertimbangan yang perlu dipikirkan dan diperhatikan saat merancang cara penggunaan berintegrasi dan memasukkan data ke dalam aplikasi atau sistem. Nah, yang pertama itu ada user-friendly interface, yaitu antarmuka yang ramah pengguna. Maksudnya aplikasi harus memiliki antarmuka yang bersih dan intuitif yang memungkinkan pengguna menavigasi dan mengakses fitur-fitur dengan mudah. Label, ikon, dan menu yang jelas dan ringkas harus digunakan untuk memadu pengguna melalui fungsional aplikasi. Yang kedua itu pengalaman pengguna yang mulus. Aplikasi harus memberikan pengalaman yang lancar dan mulus bagi pengguna dari awal hingga akhir. Ini termasuk pendaftaran yang cepat dan mudah, proses pemesanan langsung, dan opsi pembayaran yang efisien. Yang ketiga itu location-based service. Nah, karena Grab adalah layanan transport online, pelacak lokasi yang akurat sangatlah penting. Aplikasi harus menggabungkan teknologi GPS yang handal untuk memberikan pembaruan lokasi waktu nyata dan memastikan bahwa pengemudi dan pengguna dapat dengan mudah menemukan satu sama lain. Yang keempat itu safety and security. Keselamatan dan keamanan, langkah-langkah keselamatan harus diterapkan untuk melindungi pengemudi dan penumpang. Ini dapat mencakup fitur seperti verifikasi pengemudi, opsi kotak darurat, dan kemampuan untuk membagi detail perjalanan dengan kotak terpercaya. Yang kelima itu ada opsi pembayaran pengganda. Nah, untuk memenuhi berbasis pengguna yang beragam, aplikasi harus mendukung berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, debit, dompet seluler, ataupun bahkan uang tunai. Mengintegrasikan gateway pembayaran yang aman sangat penting untuk memastikan keamanan transaksional. Nah, yang keenam ini dukungan multibahasa atau karena Grab beroperasi di banyak negara dan bahasa berbeda, memberikan dukungan multibahasa meningkatkan aksesibilitas dan kegunaan bagi pengguna yang mungkin tidak fasih dalam bahasa utama aplikasi. Yang ketujuh ada performa dan skalabilitas. Aplikasi harus dirancang untuk menangani volume tinggi pengguna secara bersamaan, terutama selama jam sibuk. Skalabilitas harus dipertimbangkan untuk mengakomodasi pertumbuhan di masa depan dan memastikan layanan yang responsif dan handal. Yang kedelapan itu ada personalisasi dan rekomendasi. Menerapkan fitur personalisasi seperti lokasi tersimpan, pengemudi pilihan, atau rute favorit dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Algoritme rekomendasi juga dapat menyarankan layanan yang relevan berdasarkan preferensi dan riwayat pengguna. Yang kesembilan itu aksesibilitas. Aplikasi harus dapat diakses oleh pengguna penyandang disabilitas. Pengikut panduan aksesibilitas dan penjaringan fitur seperti membaca layar, ukuran teks, dan dapat disesuaikan dan opsi warna kontras warna. Nah, selanjutnya itu file and database. Nah,
Ini dibagi minus 10. Itu yang pertama itu pemodelan data. Nah, pemodelan data menentukan entitas dan relasi yang perlu disimpan dalam database. Ini termasuk penggunaan pengemudi perjalanan, kendaraan, pembayaran, dan data relevan lainnya. Rancang skema database dan buat hubungan yang sesuai antar tabel. Yang kedua, itu ada sistem manajemen basis data rasional. Pertimbangan untuk menggunakan sistem manajemen basis data relasional eh, untuk menyimpan data struktur. Database ini menawarkan fitur yang kuat untuk menangani transaksi, menjaga integrasi data, dan mengoptimalkan query. Yang ketiga itu skalabilitas. Nah, karena Grab adalah aplikasi dengan lalu lintas tinggi, penting untuk merancang database untuk menangani sejumlah besar pengguna dan transaksi secara bersamaan. Pertimbangan Pertimbangkan teknik seperti sharding database, replikasi, dan caching untuk mendistribusikan beban dan meningkatkan kinerja. Yang keempat itu adalah keamanan. Terapkan tindakan keamanan yang tepat untuk melindungi data pengguna sensitif. Ini termasuk mengenkripsi kata sandi, penggunaan koneksi aman untuk transmisi data, dan menerapkan kontrol akses untuk mencegah akses tidak sah ke database. Yang kelima itu ada caching. Nah, caching ini memanfaatkan mekanisme caching seperti Redis dan Memcache untuk menyimpan data yang sering diakses di memori. Caching dapat meningkatkan kinerja aplikasi secara signifikan dengan mengurangi beban pada database dan mengurangi waktu respon. Nah, keenam, penyimpanan file. Tentukan jenis file yang perlu disimpan seperti foto profil, penggunaan dokumen pengemudi, dan kwitansi perjalanan. Yang ketujuh itu organisasi file. Tentukan konvensi penamaan file dan struktur directory yang sesuai untuk mengatur dan mengelola file secara efektif. Pertimbangan untuk memasukkan mengidentifikasi pengguna atau perjalanan dalam nama file untuk memudah pengambilan. Yang kedelapan itu ada kompresi dan mengoptimalkan file. Optimalkan file, ukuran file, dan kompresi gambar untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan dan peningkatan waktu pemuatan. Terapkan teknik seperti pengubahan ukuran gambar dan algoritma kompresi untuk meminimalkan pengguna bandwidth dan meningkatkan pengalaman pengguna. Yang kesembilan itu pencadangan dan pemulihan. Terapkan pencadangan basis data secara teratur dan pastikan integrasi data. Pertimbangan untuk menyiapkan pencadangan otomatis, pemulihan waktu tertentu, dan mekanisme pemulihan bencana untuk minimalkan kehilangan data jika terjadi kegagalan atau insiden. Yang ke-10 itu kepatuhan dan privasi. Nah, pastikan kepatuhan terhadap perlindungan data berdasarkan wilayah operasi. Terapkan tindakan yang sesuai untuk menangani izin pengguna, anonimisasi data, dan permintaan penghapusan data. Selanjutnya adalah output design consideration. Faktor lain yang mempengaruhi output aplikasi disajikan kepada pengguna yaitu yang pertama itu simple and atau antarmuka yang sederhana dan intuitif. Aplikasi Grab harus memiliki antarmuka yang bersih dan rapi, yang mudah dipahami dan dinavigasi. Gunakan label, icon, dan isyarat visual yang jelas untuk membantu pengguna fungsional aplikasi. Yang kedua itu proses pemesanan yang mulus. Proses pemesanan harus cepat dan mudah, minimalkan jumlah langkah yang diperlukan pengguna untuk meminta tumpangan, berikan informasi yang diperlukan seperti lokasi penjemputan dan pengantaran, dan pilih jenis tumpangan pilihan mereka. Yang ketiga itu pelacakan lokasi real time. Terapkan teknologi GPS yang akurat dan andal untuk menyediakan pembaruan lokasi real time untuk pengemudi dan penumpang. Ini memastikan bahwa pengemudi dapat menemukan penumpang secara efisien dan pengguna dapat melacak kemajuan perjalanan mereka. Yang keempat itu perhitungan tarif transparan. Penampilan dengan jelas perhitungan tarif untuk setiap perjalanan dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak, waktu, dan biaya tambahan apapun. Transparansi ini membangun kepercayaan dan membantu pengguna memahami biaya perjalanan mereka. Yang kelima itu ada pembayaran berganda. Nah, tawarkan berbagai metode pembayaran untuk mengakomodasi preferensi pengguna yang berbeda. Ini dapat mencakup kartu kredit, eh, atau debit, dompet seluler, atau bahkan uang tunai. Pastikan proses pembayaran aman dan lancar. Yang keenam itu fitur keselamatan. Sertakan fitur keselamatan untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan pengguna. Ini mungkin termasuk verifikasi pengemudi, penampilan detail pengemudi dan kendaraan,
tombol darurat untuk menghubungi pihak berwenang, dan opsi untuk berbagi detail perjalanan dengan teman atau keluarga. Yang ketujuh ini pengalaman dan dipersonalisasi. Nah, penggabungan fitur personalisasi untuk menyesuaikan pengalaman aplikasi bagi masing-masing pengguna. Ini dapat mencakup alamat tersimpan, lokasi favorit, pengemudi pilihan, dan preferensi perjalanan yang disesuaikan. Nah, kedelapan, peringkat dan umpan balik. Sediakan sistem bagi pengguna untuk menilai perjalanan mereka akan memberikan umpan balik. Hal ini membantu mempertahankan kualitas layanan dan memungkinkan peningkatan berkelanjutan, pertimbangan untuk mengizinkan pengguna melihat peringkat pengemudi untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kesembilan itu dukungan multibahasa. Nah, mendukung banyak bahasa untuk melayani beragam populasi pengguna. Pengguna harus dapat memilih bahasa pilihan mereka dalam aplikasi, memastikan inklusivitas dan kegunaan untuk menutur bahasa asing. Yang ke-10 itu fungsional offline. Rancang aplikasi agar memiliki fungsi terbatas bahkan dalam mode offline. Ini dapat mencakup mengakses detail perjalanan sebelumnya, melihat alamat yang disimpan, atau mengakses fitur darurat. Yang ke-11 itu pemberitahuan dan peringatan. Manfaat pemberitahuan dan peringatan push untuk memberikan informasi tepat waktu kepada pengguna, seperti konfigurasi perjalanan, pemberitahuan kedatangan pengemudi, ataupun penawaran promosi. Yang ke-12 ini aksesibilitas. Pastikan aplikasi dapat diakses oleh pengguna penyandang disabilitas, ikuti panduan aksesibilitas dan eh, pertimbangan fitur seperti pembaca layar, perintah suara, ukuran teks yang dapat disesuaikan, dan opsi kontras warna. Sekian pemaparan materi dari saya. Eh, Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.